Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Engki Asmaran, NPM 19 dan perkenalkan juga nama anggota kelompok saya yang bernama Kurnia Ramadan 19 Rian Raymond 19 Ricky Johannes 19 Pratnya Amartya 19 Febri Rizky 19 Muhammad Rivaldianto 19 dan Tegar Rifael 19 Di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan analisis yuridis kasus tindak pidana pemerkosaan Heri Wirawan terhadap 13 santriwati. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada dosen kami yang bernama Dr. Subelo Wiono, SH, MPD, karena telah membantu proses kami dalam menyelesaikan teknik penulisan karya ilmiah ini. Yang pertama-tama akan saya bacakan sendiri tentang latar belakang. Perkosaan adalah suatu tindak kriminal di saat korban dipaksa untuk melakukan hubungan seksual, khususnya penetrasi dengan alat kelamin di luar kemauannya sendiri. Saat ini, tindak pidana kekerasan seksual atau yang sering disebut dengan tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan yang mendapat perhatian di kalangan masyarakat dan pemerintah. Banyak pemberitaan di media massa, baik cetak maupun elektronik, memberitakan kejadian tentang tindak pidana perkosaan. Di Indonesia, kasus tindak pidana perkosaan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa saja, sekarang sudah merambah ke remaja bahkan anak-anak. Kebanyakan korban dari kasus perkosaan adalah anak di bawah umur yang tidak berdaya dan takut untuk melakukan perlawanan. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan pada periode 1 Januari hingga 21 Februari 2022 tercatat sebanyak 1.411 kasus dan jumlah tersebut berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak Kementerian PPA. Sementara sepanjang tahun 2021 terdapat 10.247 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dengan jumlah korban 10.368 orang. Dari pemaparan di atas, saya akan menyebutkan identifikasi masalahnya. Yang pertama, mengapa hakim mencabut vonis hukuman mati kepada terdakwa Heri Wirawan dalam putusan nomor 989 pidana khusus /2021 Pengadilan Negeri Bandung dan menetapkan hukuman penjara seumur hidup. Yang kedua, bagaimana upaya pemerintah Jawa Barat dalam melindungi hak korban pemerkosaan dalam putusan nomor 989 pidana khusus /2021 Pengadilan Negeri Bandung sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Analisis yuridis empiris merupakan suatu law in action di mana penulis mengkaji hukum secara pasti, baik itu secara budaya maupun keadaan sosial. Penelitian ini beranjak dari adanya kesenjangan antara das Sollen dan das Sein, yaitu kesenjangan antara apa yang harus berlaku menurut ketentuan undang-undang dengan kenyataan di lapangan. Rasionalitas dipilihnya jenis penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi putusan nomor 989/Pidsus/2021/PN tentang mengadili perkara pidana dengan cara pemeriksaan dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan di pengadilan terhadap penyelesaian perkara pidana di Pengadilan Negeri Bandung kelas 1A. Yang kedua yaitu sifat penelitian. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, di mana menggambarkan secara nyata mengenai keadaan-keadaan atau gejala-gejala yang ada di tempat tertentu dan pada saat tertentu. Penelitian yang dilakukan ini bertujuan menggambarkan secara keseluruhannya atau nyata bagaimana implementasi putusan nomor 989/Pidsus/2021/PN Bandung tentang mengadili perkara pidana dengan cara pemeriksaan dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan di pengadilan terhadap penyelesaian perkara pidana di Pengadilan Negeri Bandung kelas 1A. Yang ketiga yaitu data dan sumber data.
Data sekunder, yaitu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan, yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumentasi dalam bentuk bahan hukum. Data sekunder dibagi menjadi beberapa bahan hukum adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu hukum sekunder. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, meliputi yaitu satu, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil penelitian, dan buku-buku. Yang keempat yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini menggunakan metode studi dokumen, yaitu suatu teknik awal yang harus dilakukan baik dalam penelitian normatif maupun pada penelitian empiris. Di dalam penelitian ini, studi dokumen yang dilakukan yaitu dengan cara memperoleh data dari undang-undang, putusan pengadilan negeri, dan buku-buku yang berkaitan dengan implementasi gugatan sederhana terhadap tingkat penyelesaian perkara pidana di Pengadilan Negeri Bandung. Yang terakhir yaitu teknik pengelolaan dan analisis data. Data dalam penelitian ini diolah dan dianalisis secara kualitatif, yaitu data yang disajikan bukan dalam bentuk angka, melainkan data-data yang wujudnya dalam bentuk kata-kata yang nantinya disusun secara sistematis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pertimbangan hukum dan menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut dengan dakwaan subsidiaritas, maka majelis hakim lebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer. Apabila dakwaan primer terbukti, maka dakwaan subsidiar dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Namun apabila dakwaan primer tidak terbukti, maka akan tidak dipertimbangkan dalam dakwaan subsidiar dan selebihnya, menimbang bahwa dakwaan primer sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat 1 ayat 3 D Jo pasal 76 D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang pasal 651 KUHP. Lanjut, analisis putusan pertama. Menimbang bahwa sebagaimana uraian dalam dakwaan maupun fakta yang terungkap di persidangan, ternyata terdakwa telah menyetubuhi korban, para anak korban yang jumlahnya mencapai 13 orang, yaitu anak korban yang disetubuhi terdakwa sejak tahun 2016 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021 bertempat di pesantren Manarul Husdadi, Jalan Parakan saat kompleks Sinergi Antapani, Jalan Nyaman, nomor 3 Antapani, Tengah Kota Bandung, sebuah hotel di Bandung di pesantren Tafidz Madani Cibiru, Kota Bandung. 2. Anak korban yang disetubuhi terdakwa sejak bulan Desember 2017 sampai bulan Maret 2021 bertempat di Yayasan Manarul Huda, Jalan Parakan saat kompleks Sinergi Antapani, Jalan Nyaman nomor 34 Antapani, Tengah Kota Bandung, di pesantren Manarul Huda, Komplek Marga Satwa, Kelurahan Pasir Biru, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, di apartemen TSM Bandung, Hotel A, Hotel B, Hotel M, dan di base camp Jalan Cibiru Gilir, nomor 31 Desa Cibiru Gilir, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Yang ketiga, korban kelima yang disetubuhi terdakwa sejak tahun 2018 hingga 2020 di sebuah hotel di Kota Bandung yang korban lupa namanya di Pusat Madani di Jalan
saat Kompleks Sinergi Antapani, Jalan Nyaman nomor 34 Antapani Tengah, Kota Bandung, di sebuah hotel di Kota Bandung yang korban lupa namanya di apartemen S di Metro dan di boarding Cibiru, Komplek Marga Satwa, Cibiru, Bandung di kamar nomor 2. Keempat, anak korban yang ketiga yang disetubuhi mulai bulan April tahun 2018 dengan bulan Desember tahun 2020 bertempat di pesantren Jalan Nyaman nomor 34 Antapani, Tengah Kota Bandung di apartemen Metro di Tower C, lantai 9, kamar 25, di Madani Boarding School, Komplek Marga Satwa Manisi, Cibiru, Bandung, di Basecamp Jalan Cibiru, Hilir, Kota Bandung. 5. Korban disetubuhi terdakwa antara bulan Maret tahun 2018 sampai dengan tanggal 3 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021 bertempat di Kompleks Sinergi Parakan saat Antapani Tengah Kota Bandung dan di Madani Boarding School Kompleks Satwa Kelurahan Pasir Biru Kecamatan Cibiru 2 Kabupaten Bandung. Korban telah disetubuhi. Saudara Jo, selanjutnya akan dibacakan oleh Pratnya Martia. Oh, baik. Yang keenam ada korban keenam telah disetubuhi terdakwa antara bulan November 2018 sampai dengan bulan Mei 2021 bertempat di Yayasan Kompleks Sinergi Jalan Nyaman nomor 34 Parakan Saat Antapani Tengah, Kota Bandung, dan di Yayasan Pesantren Tahfiz Madani Komplek Yayasan Marga Satwa Kecamatan Cibiru, Kota Bandung di lantai 2 atau Kobong. Anak korban keenam yang disetubuhi terdakwa antara awal tahun 2018 sampai dengan bulan November 2020 bertempat di Perumahan Sinergi Jalan Nyaman nomor 34 Antapani Tengah, Kota Bandung, dan di Pondok Pesantren Marga Satwa Cibiru, Kota Bandung. Anak korban ketujuh yang telah disetubuhi terdakwa antara tahun 2018 sampai dengan akhir tahun 2020 yang anak korban lupa tanggal dan bulannya bertempat di Panti Sosial Asuhan Anak Madani yang beralamat di Kompleks Sinergi Jalan Nyaman nomor 34 Antapani, Kota Bandung, di lantai 1 Yayasan Pendidikan dan Sosial Manarul Huda Madani Boarding School Komplek Marga Satwa Kelurahan Pasir Biru Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, dan di Basecamp Kelurahan Pasir Biru Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. Anak korban ke-8 telah disetubuhi terdakwa antara bulan Juli tahun 2019 sekira jam 11 sampai 11 malam sampai dengan hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 bertempat di Pesantren Manarul Huda Jalan Parakan Saat Kompleks Sinergi Antapani Jalan Nyaman nomor 34 Kota Bandung, di Madani Boarding School Komplek Marga Satwa Manisi Cibiru, Kota Bandung, di apartemen Metro Suite Kota Bandung, dan di Basecamp Jalan Cibiru, Hilir, Kota Bandung. Anak korban yang ketujuh yang telah disetubuhi terdakwa sejak bulan Desember tahun 2019 sampai dengan bulan Januari 2021 bertempat di Kompleks Sinergi Parakan Saat Antapani Tengah, Kota Bandung, dan di Pondok Pesantren Komplek Yayasan Marga Satwa Kelurahan Pasir Biru, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. Anak korban 10 disetubuhi terdakwa sejak bulan Februari tahun 2021 sampai dengan awal Mei 2021 yang hari dan tanggalnya anak korban lupa di Pesantren Manarul Huda Komplek Marga Satwa Kelurahan Pasir Biru Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. Anak korban yang ke-8 disetubuhi terdakwa sepanjang bulan Maret 2020 hingga pertengahan tahun 2020 bertempat di Komplek Marga Satwa Jalan Cikuda, Kelurahan Pasir Biru, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. Anak korban 10 disetubuhi terdakwa antara awal bulan Januari tahun 2020 hingga akhir bulan Maret tahun 2021 yang anak korban lupa hari dan tanggalnya bertempat tinggal di Yayasan Manarul Huda di Kompleks Sinergi Jalan Nyaman nomor 34 Antapani Tengah, Kota Bandung, di Komplek Marga Satwa Pasir Biru, Kecamatan Cibiru. Sehingga seluruh korban atau anak korban yang telah disetubuhi terdakwa bagaimana fakta yang terungkap di persidangan adalah lebih dari 1 orang. Berdasarkan fakta tersebut,
Unsur pasal 81 ayat 5 telah pula terpenuhi, namun tidak didakwakan oleh penuntut umum. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya, hakim dalam menjatuhkan putusan selain didukung dengan data-data yang berupa pembuktian di persidangan, hakim juga mempunyai kebebasan untuk menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Hal-hal tersebut yang akan membantu keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan. Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam menangani kasus tindak pidana perkosaan terhadap 13 anak santriawati tersebut dalam menjatuhkan pidana telah memperhatikan hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa, yaitu perbuatan terdakwa sangat tercela karena menodai anak-anak yang dititipkan orang yang mengakibatkan terganggunya tubuh kembang anak. Selain itu, saat di persidangan, terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit. Yang menjadi pertimbangan lainnya adalah yang meringankan terdakwa, yaitu selama dalam persidangan terdakwa berkelakuan baik. Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulanginya. Hal-hal inilah yang akan membentuk keyakinan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi terdakwa. Selain kebebasan yang dimiliki oleh seorang hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana, hal lain yang dapat membentuk keyakinan hakim adalah pengalaman pendidikan dari seorang hakim. Seorang hakim yang mempunyai pendidikan tinggi dan banyak pengalaman dalam menangani kasus-kasus di pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan, maka beliau dapat membandingkan antara kasus yang satu dengan yang lain, sehingga dapat mempermudah dalam penjatuhan putusan terhadap kasus yang saat ini sedang ditangani mengenai berat ringannya hukuman. Walaupun kebanyakan putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa masih lebih ringan dari dakwaan jaksa penuntut umum. Akan tetapi hal ini sudah melalui proses perundingan dan musyawarah yang dilakukan majelis hakim sebelum putusan tersebut dijatuhkan. Musyawarah tersebut dilakukan agar nantinya putusan yang dijatuhkan memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Namun kebanyakan meskipun terdakwa sudah dijatuhi hukuman yang berat, keluarga korban seringkali masih merasa belum puas terhadap hukuman yang dijatuhkan. Mereka menginginkan terdakwa dihukum yang seberat-beratnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Febri. Kedua, kasus kekerasan seksual di Indonesia semakin banyak dan semakin kejam. Salah satunya kasus guru pesantren yang tega memperkosa 13 santriwati di Bandung, Jawa Barat. Korban dalam kasus tersebut yaitu anak perempuan berumur 7 hingga 17 tahun. Hal ini sangat membuat geram masyarakat luas, terlebih lagi sang pelaku sudah melakukan tindakan kejamnya selama lebih dari 3 tahun, hingga 7 korban melahirkan 8 bayi. Perkosaan merupakan salah satu perwujudan tujuan bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yang juga diatur dalam pasal 28D ayat 1 yang berbunyi perlindungan hukum terhadap korban kekerasan terhadap perempuan atau perkosaan juga dapat dilihat pada konsideran Kepres nomor 181 tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Praktis. Amanat tersebut masih jauh dari harapan karena undang-undang yang secara khusus mengatur tentang perlindungan terhadap korban baru saja disahkan dan belum sepenuhnya direalisasikan. Sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang di atas, maka terbentuk pula Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi sebagai amanat dari pasal 34 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yang menyatakan setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun. Lalu yang kedua, perlindungan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma. Lalu yang terakhir, ketentuan mengenai tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Lalu selanjutnya, bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan oleh PP nomor 2 tahun 2002 sebagaimana dinyatakan dalam pasal 4 meliputi perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik dan mental, lalu perahasiaan identitas korban dan saksi, lalu pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sudah memastikan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat terus mengawal proses pemulihan korban pemerkosaan oknum guru pesantren di Kota Bandung
yang saat ini tengah di peradilan. Di sisi lain, pemerintah mengajak masyarakat untuk sama-sama berempati terhadap para korban dan keluarga korban yang saat ini tengah menuntut keadilan di meja hijau. Di antaranya, masyarakat diimbau menyebarkan narasi positif di media sosial dan cermat menyaring informasi berkenan dengan kasus yang sudah ditangani sejak Mei 2021 itu. Sementara itu, Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, atau disebut UPTD PPA, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, atau bisa disebut DP3 AKB, atau Provinsi Jawa Baratnya DP3 AKB Jabar, telah melakukan pelindungan dan pendampingan awal yang dilaksanakan oleh UPTD PPA sejak Mei 2021 lalu. Lalu slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Tegar. Sedangkan untuk restitusi dalam putusan 989/PID-Sus/2021/PN-BDG, Majelis Hakim telah menimbang agar pembayaran restitusi diserahkan kepada negara sebagaimana dijelaskan sebagai berikut. Menimbang bahwa tentang pembayaran restitusi keseluruhan sejumlah Rp331.527.186 oleh karena terhadap terdakwa tidak dapat dibebani kewajiban membayar restitusi meskipun pembayaran restitusi merupakan hukuman tambahan, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa pembayaran restitusi tersebut sudah diatur di luar ketentuan tentang hukuman tambahan sebagaimana telah ditentukan pasal 67 KUHP. Maka pembayaran restitusi harus dialihkan kepada pihak lain. Dalam peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2017 tidak disebutkan apabila pelaku berhalangan atau tidak memungkinkan karena peraturan menentukan demikian, kepada siapa pembayaran restitusi harus dibebankan. Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena tugas negara adalah melindungi dan mensejahterakan warga negaranya, negara hadir untuk melindungi warga negaranya. Dalam perkara ini adalah para anak korban dan anak-anak dari anak korban. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah tepat apabila beban pembayaran restitusi diserahkan kepada negara. Dalam hal ini, pemerintah melalui kementerian yang tugasnya melindungi dan memperdayakan perempuan dan anak. Dalam hal ini, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pembayaran restitusi sejumlah Rp331.527.186 tersebut dibebankan kepada kementerian tersebut dalam DIPA tahun berjalan, dan apabila tidak tersedia anggaran untuk itu dalam tahun berjalan maka akan dianggarkan dalam DIPA tahun berikutnya. Dalam kesimpulannya, setelah dilakukan penelitian, adapun beberapa kesimpulan yang didapat, yaitu edukasi seksual dilakukan sejak dini agar mencegahnya dari perlakuan yang tidak pantas, menyadarkan anak tentang menjaga organ reproduksi dan mencegah kehamilan usia dini. Edukasi seksual bukanlah hal yang tabu, karena edukasi seksual ini penting agar mencegah terjadinya hal seperti apa yang sudah terjadi pada 13 santriwati di Bandung. Kasus pemerkosaan adalah tindakan kriminal yang perlu mendapat perhatian khusus. Tindakan perkosaan merupakan tindakan yang sangat merugikan bagi kaum perempuan karena merampas secara paksa sesuatu yang dianggap paling berharga bagi kaum perempuan. Beberapa kasus pemerkosaan yang terjadi menganggap bahwa dengan pelaku sudah dihukum maka kasus dianggap sudah selesai. Padahal korban pemerkosaan sangatlah memerlukan penanganan trauma pasca pemerkosaan. Kampanye yang dibuat ini bertujuan untuk menanamkan kesadaran bagi korban dengan keterbukaan mereka agar membuat trauma yang dialaminya sedikit akan pulih. Tujuan akhir dari kampanye ini adalah menyadarkan bahwa pentingnya penanganan trauma pasca kejadian pemerkosaan dan juga mengajak masyarakat untuk peduli terhadap kasus pemerkosaan yang terjadi. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih buat teman-teman telah membantu berjalannya presentasi ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.